Boleh Putra pimpin Untuk doanya. membantu pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa. Berdoa dengan Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang sakit ketua kelas? ada Bu. Rizka Khairi pulang dulu. Sakit apa? Demam ya Bu. Yang lain Ibu cek kehadirannya aja satu-satu ya. Ya Bu. Aida Mufira, Hadir. mana Aida? Yang di pojok itu. Pojok dulu. Isna Dania, hadir Bu. Nafisa Hanim, hadir Bu. Saputra, Ibu, Miftahul Hadi, Muzakir. Hadir. Berarti yang nggak hadir Munadi aja ya. Ya, Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat pembelajaran kita di minggu lalu tentang apa? Ada Bu. Kalimat langsung Bu. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung ada kalimat yang digunakan untuk menyampaikan ucapan atau pernyataan seseorang secara langsung tanpa perubahan atau penambahan kata-kata. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda kutip dan digunakan untuk menyampaikan pesan atau pernyataan yang sebenarnya diucapkan oleh seseorang. Ya, benar sekali ya. Jadi kalimat langsung nantinya akan berhubungan dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau ajak kalian bayangkan permasalahan di kehidupan kita sehari-hari. Di sini ada yang pernah berbelanja ke pasar? Ada Bu. Ada. Ada. Kira-kira apa yang kalian lakukan kalau harga barang yang ingin kalian beli terlalu mahal? Menawar. Nawar. Apa lagi? Apa lagi? Isna? meminta ragu. Ya, itu bagian dari menawar ya. Nego Bu. Ya, menego. Jadi semua yang kalian sebutkan tadi itu merupakan bagian dari proses negosiasi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menegosiasikan sesuatu melalui teks negosiasi. Nah, sekarang kita masuk ke masalah utama. Kira-kira di sini ada yang pernah berbeda pendapat dengan temannya? Pernah Bu, pernah. Tiap hari. Tiap hari. Gimana menjadi solusi untuk menyelesaikan perbedaan masalah? Kalau solusi mungkin
negosiasi adalah jenis teks yang digunakan untuk mencapai kesepakatan atau kesepahaman antara dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, teks negosiasi biasanya digunakan dalam situasi di mana ada perbedaan pendapat, kebutuhan atau kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat ingin mencapai solusi yang saling menguntungkan. Nah, secara singkatnya, teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak manapun. Nah, sama halnya seperti teks-teks pada umumnya, teks negosiasi juga memiliki struktur. Yang pertama ada orientasi. Bagian orientasi berisi pembukaan atau awalan sebuah negosiasi. Biasanya berupa kata salam, sapa, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada pengajuan. Pada bagian ini berisi permintaan dari salah satu pihak mengenai permasalahan yang dihadapi dan ingin diselesaikan. Yang ketiga ada penawaran. Pada tahap penawaran berisi proses tawar-menawar antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai sebuah kesepakatan yang menguntungkan satu sama lain. Dan yang terakhir ada persetujuan. Nah, jika tawar-menawar sudah dilakukan, maka tahap selanjutnya kesepakatan atas hasil penawaran dari kedua belah pihak. Bagian persetujuan merupakan titik temu dari penawaran dan pengajuan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya ada ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, yang pertama menggunakan kalimat yang sopan dan persuasif. Nah, dalam bernegosiasi kita harus menggunakan kata yang sopan. Kenapa? Karena kita di sini melalui proses tawar-menawar, penawaran bukan pemaksaan, dan menggunakan kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya membujuk. Nah, yang selanjutnya ada menggunakan kalimat efektif. Ada yang tahu apa itu kalimat efektif? Bu Zakir tahu kalimat efektif? Kalimat yang tidak berbelit. Iya, kalimat yang tidak berbelit. Benar. Isna tahu? Kalimat yang jelas, Bu. Iya. Betul ya yang dikatakan oleh teman-teman. Nah, lebih tepatnya kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan kepada penerima sesuai dengan apa yang kita maksud. Dan selanjutnya menghindari kata kasar. Ini sama seperti yang sebelumnya, karena kita melakukan proses tawar-menawar, jadi harus menggunakan kalimat yang sopan. Nah, yang terakhir ada menggunakan kalimat tawaran. Nah, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan mengenai pengertian, struktur maupun unsur kebahasaan sebelum Ibu kasih tugas. Pak Bu, ada? Tidak ada. Jadi sekarang Ibu mau kalian bentuk kelompok. Kelompok 2 aja ya. Menjawab 3. Ya. Jadi di sini Ibu akan bagikan lembar kerja. Nah, di dalam lembar kerja ini ada contoh teks negosiasi. Nah, Ibu mau kalian analisis strukturnya dan berikan alasan kenapa kalimat itu kalian tetapkan sebagai struktur, atau itu orientasi, pengajuan, penawaran, dan lain sebagainya. Paham? Paham.
waktunya sampai pengajuan itu diselesaikan juga. Itu masih bagian awal. Awal. Kalau diselesaikan itu ada di bagian persetujuan. Ya, Bu. Jadi berarti apa? Ya. Sampai juga kan kemarin Ada yang udah siap? Belum. Ya. Mencairkan jangan ribut ya, nanti terganggu kelompok yang lain. Ya, saya sudah datang. Tapi tinggal bulan terakhir ya. Ya, Pulpen itu mana Bu? Ada tadi ini sebulan kita. Jadi apa ya? Coba. Yang itu. Oke. Jadi
Udah ya, waktunya udah habis. Oke, Bu. Kelompok mana dulu yang mau maju? Kelompok 1. Orang itu dulu, Bu. Kami orang itu karena Ya. Boleh Isna dengan Nafisa Hanim. Maaf ya. Jadi kami buat teks negosiasinya tuh tentang membeli novel. Nah, yang pertama ada strukturnya. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, bagian orientasi itu, selamat pagi Kak, apakah novel Hujan Senja masih tersedia? Itu kenapa masuk orientasi? Karena berisi pernyataan awal mulainya situasi negosiasi. Nah, yang kedua ada pengajuan. Harganya 95.000. Kenapa ini masuk ke bagian pengajuan? Karena di sini penjual memberitahukan bahwa harganya 95.000 dalam bentuk pengajuan atau penawarannya. Nah, selanjutnya ada penawaran balik dari si pembeli ini. Seperti boleh kurang Kak, saya cuma punya uang 80.000. Ini kenapa termasuk ke dalam penawaran balik? Karena di sini pembeli tersebut menawar bahwa apakah harga novel tersebut boleh kurang atau tidak. Nah, selanjutnya ada kesepakatan. Kesepakatannya tuh, baiklah untuk kamu saya kasih 85.000. Nah, di sini alasannya kenapa 85.000 itu merupakan kesepakatan awal dari dua belah pihak, di mana pihak pembeli menawarkan harga 80, sedangkan penjual menawarkan harga 95.000. Sudah? Sudah, Bu. Tangan dulu dong. Kelompok 2 maju. Mau perwakilannya aja atau gimana? Kedua, Bu. Boleh. Berdua boleh. Sudah? Sudah, silakan kelompok 2. Strukturnya Bu, orientasi atau membuka Bu. Ya. Kutipan teksnya, selamat pagi Kak, apakah novel Hujan Senja masih tersedia? Dan pengajuan atau penawarannya Bu, kutipan teksnya harganya 95.000. Lalu penawaran balik atau persetujuan, kutipan teksnya, boleh kurang tidak Kak? Saya hanya punya uang 80.000. Kesepakatan, ya Bu. Lalu kutipan teksnya, bagaimana kalau 85.000? Itu uang terakhir saya. Dan penutup di kutipan teksnya, terima kasih banyak Kak. Saya ambil bukunya ya. Mungkin cuma itu Bu dari kelompok kami. Ya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, dari hasil diskusi tadi ada perbedaan ya di bagian kesepakatan tadi. Kelompok 2 atau kesepakatannya? Bagaimana kalau 85.000? Itu uang terakhir saya Bu. Nah, sebenarnya itu kurang tepat ya, karena itu penawaran dari pembeli, bukan kesepakatan. Nah, jadi yang tepat itu yang dikerjakan oleh kelompok 1, gitu ya. Kelompok 2
Jangan lupa baca-baca di rumah ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ketua kelas pimpin lagi doa belajar, doa sesudah belajar. Untuk memberkati ilmu yang disampaikan oleh Ibu, marilah kita membaca doa. Berdoa,